Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2640 Kebenaran atau Tantangan. Apakah kamu masih khawatir aku akan menyakitimu? Haha, saudaraku, aku sama sekali tidak bisa menyakitimu. Setidaknya, selama kamu bersedia tinggal di sini bersamaku, dan seperti yang baru saja kukatakan, tinggallah bersamaku dengan bahagia. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Li Fugui memaksakan senyum di wajahnya. Dia menatap mata gadis mayat itu, perlahan-lahan menjadi tenang, dan bergegas mulai melantunkan mantra. Dia tahu, sekarang, selama kemampuan merapal mantranya berfungsi, dia akan mampu melihat pikiran Ratu Mayat dan mengambil tindakan pencegahan terhadap segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun yang membuat Li Fugui kecewa adalah, saat dia mengalirkan energi vital dalam tubuhnya dan mencoba menggunakan pikirannya untuk melihat pikiran Sang Putri Mayat, dia tidak menyangka bahwa dunia batin Sang Putri Mayat seolah diselimuti oleh suatu kekuatan misterius. Li Fugui menatap gadis mayat itu dengan saksama. Dia menarik napas dalam-dalam. Jadi dia tersenyum pada Siji dan berkata, "Kakak Siji, menurutmu apakah kita bisa memainkan permainan kecil yang sangat menarik?" Setelah menjatuhkan angsa putih besar di tangannya, Siji menepukkan tangannya dengan tergesa-gesa, terkikik dan berkata, "Baiklah, oke, saudaraku, cepat katakan padaku, permainan apa yang ingin kamu mainkan denganku?" Li Fugui menatap Siji sambil setengah tersenyum dan berbisik padanya, "Permainan yang ingin aku mainkan denganmu disebut Truth or Dare." Siji menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kau katakan?" "Truth or Dare? Kenapa aku belum pernah memainkan game ini sebelumnya?" Li Fugui tertawa diam-diam di dalam hatinya. Aku berpikir dalam hati, "Sial, kamu sudah ada di sini selama ribuan tahun. Haha, bagaimana kamu bisa memainkan permainan seperti ini?" Sejujurnya, saya belum pernah memainkan permainan semacam ini sebelumnya ketika saya berada di desa Xiaoxi. Baru setelah saya tidak lagi bodoh, saya mulai bersentuhan dengannya. Namun, di depan Putri Mayat, Li Fugui menyembunyikan perasaannya dengan sangat baik. Dia tersenyum dan meraih tangan Siji dan berkata, "Kakak Siji, tentu saja kamu belum pernah memainkan permainan seperti ini sebelumnya. Ini adalah permainan kecil yang sangat menyenangkan yang aku buat. Aku katakan padamu, kamu akan ketagihan selama kamu memainkannya sekali." Siji sangat terkejut dan berkata, "Kakak, apakah ini benar-benar ajaib?" Li Fugui tampak percaya diri dan berkata, "Tentu saja. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita pergi ke halaman depan dan mencari tempat terbuka untuk duduk dan bermain." Siji bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, baiklah, saudaraku, ayo kita ke kamarku sekarang, lalu kita bisa minum teh dan bermain bersama." Berbicara tentang kata minum teh, Li Fugui hampir muntah ketika memikirkan teh yang diminumnya di kamar itu. Namun untungnya, daya tahannya tak tercela. Dia menahan rasa mualnya, mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, kalau begitu mari kita minum teh dan bermain." Segera, Siji dan Li Fugui datang ke ruangan sebelumnya. Setelah mereka duduk, Siji tidak sabar untuk bertanya, "Kakak, bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan?" Li Fugui mulai memperkenalkan mereka dengan serius. "Kalian tahu cara bermain batu, gunting, kertas, kan?" Siji mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Hanya ini. Melihat Putri Mayat memainkan batu, gunting dan kertas berturut-turut, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ya,
begitulah. Si Ji menggaruk kepalanya lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, bukankah kamu ingin bermain jujur atau berani denganku? Mengapa sekarang ini berhubungan dengan batu gunting kertas? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Adikku tersayang, kamu tidak tahu ini, kan? Truth or Dare ini adalah permainan turunan dari batu gunting kertas. Dan ini lebih menarik daripada batu gunting kertas. Sekarang dengarkan aku memberitahu aturannya. Haha, kita akan bermain batu gunting kertas dulu. Jika aku kalah, kau boleh bertanya padaku tentang kebenaran atau tantangan. Jika kau kalah, aku bisa bertanya kebenaran atau tantangan. Jika seseorang kalah dan memilih kebenaran, itu seperti saya kalah dan memilih kebenaran. Jadi, apapun pertanyaan yang Anda ajukan, saya akan menjawab dengan jujur dan tidak bisa berbohong. Jika saya berbohong, mulut dan hidung saya akan sakit. Si Ji tiba-tiba membelalakan matanya dan bertanya dengan heran, "Ah, kamu punya luka di mulut dan hidungmu, kan, saudaraku? Kamu begitu takut?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan suara lantang, "Bukankah permainan seperti ini menarik?" Haha, bagaimanapun, kamu harus ingat bahwa jika kamu memilih kebenaran atau kebenaran, kamu harus menjawabku dengan jujur apapun yang aku tanyakan padamu. Si Ji mengangguk dan terus bertanya, "Baiklah, aku mengerti, saudaraku. Kalau begitu, katakan padaku, apa arti petualangan hebat ini?" Li Fugui berkata, "Untuk tantangan ini, sebenarnya tidak semenarik tantangan Truth or Dare. Mereka yang memilih tantangan ini harus menyelesaikan beberapa tantangan yang diberikan oleh pemenang, seperti..." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Si Ji memotongnya dengan senyuman dan berkata sambil tersenyum, "Misalnya, jika kamu memilih petualangan besar, bisakah aku membiarkanmu keluar dan menghancurkan 2 kilin di luar sampai mati?" Semua bulu di tubuh Li Fugui berdiri. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tidak, bukan itu masalahnya." Sambil berkata demikian, Li Fugui berpikir dalam hati, "Sial, aku hampir menggali lubang besar untuk diriku sendiri." Untungnya, Putri Mayat menyela dia dan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya sebelumnya. Jika tidak, jika dia benar-benar memilih untuk mengambil risiko besar nanti, dan Putri Mayat memintanya untuk keluar dan membunuh 2 unicorn di luar, bukankah dia akan benar-benar mati di sini? Setelah Li Fugui dengan tegas menolaknya, Si Ji tampak sedikit kecewa dan berkata, "Kakak, kalau tidak seperti ini, lalu apa? Bukankah kamu mengatakan itu adalah petualangan, meminta kamu untuk menghancurkan kedua kilin itu sampai mati? Bukankah itu sebuah petualangan?" Li Fugui tersenyum pahit, mendesah tak berdaya dan berkata, "Adikku tersayang, jika kau memintaku membunuh kedua kilin ini, maka ini bukanlah sebuah petualangan, ini jelas memintaku untuk mati." Mengambil risiko didasarkan pada upaya memastikan keselamatan hidup. Ini bukan tentang mempertaruhkan hidup Anda untuk melakukan sesuatu, Anda tahu. Si Ji menggaruk kepalanya, lalu menatap Li Fugui dengan matanya yang besar, terkikik dan bertanya, "Kakak, kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa membunuhmu?" Wajah Li Fugui berubah menjadi hijau. Awalnya saya berencana menggunakan metode ini untuk mengetahui apa yang dipikirkan Corpse Queen. Sekarang tampaknya wanita ini, Putri Mayat, berencana untuk membunuhnya dengan cara ini. Namun keadaan sudah menjadi seperti ini, Li Fugui hanya bisa terus berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia kalah nanti, dia tidak boleh memilih berani atau tidak, dia hanya bisa memilih kebenaran atau tidak. Hal terburuk yang dapat terjadi adalah saya berbohong kepada diri saya sendiri. Lagi pula,
Wanita ini tidak tahu apakah apa yang saya katakan itu benar atau tidak. Setelah mengambil keputusan, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Adikku tersayang, jangan khawatir tentang apapun yang dapat merenggut nyawaku. Pikirkan saja apa yang akan kau lakukan terlebih dahulu." Tanpa ragu, Siji menunjukkan tinjunya dan berkata, "Kakak, apakah ada yang perlu kukatakan? Aku pasti akan mendapatkan batu saat pertama kali memukulmu." Li Fugui berpikir dalam hatinya bahwa pilihan pertamamu bukanlah batu. Jika itu batu, bagaimana Anda bisa memberitahu saya? Dengan ide ini dalam pikiran, Li Fugui meletakkan tinjunya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak yang baik, mari kita mulai." Siji mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Baiklah, saudara, ayo, kita mulai." Li Fugui mengangguk pelan, dan setelah suasana hatinya berangsur-angsur tenang, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai sekarang." Ketika dia menaruh tinjunya di belakang punggungnya, dia dan sang putri mayat mengulurkan tangan mereka, mengulurkan dua jari, dan membuat bentuk gunting. Aku tidak menyangka sang putri mayat benar-benar menghasilkan batu. Li Fugui membelalakan matanya dan menatap gadis mayat itu dengan tak percaya. "Saya benar-benar kalah di babak pertama, ini." Orang yang satunya lagi baru saja mengatakan bahwa dia akan memproduksi batu itu. Tetapi mengapa dia tidak dapat mempercayainya? Otakku menjadi semakin tidak memadai. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Aku tak dapat menahan tawa getir. Lihatlah putri mayat itu lagi. Pada saat ini, dia bertepuk tangan dengan gembira dan bertanya kepada Li Fugui, "Kakak, apakah kamu akan memilih kebenaran atau tantangan sekarang?" Li Fugui mendesah. Dia jelas tidak berani memilih petualangan besar. Jika dia memilihnya, dan Ratu Mayat memintanya bermain dengan dua kilin di luar pintu, maka dia pasti akan kehilangan nyawanya kali ini. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Saya memilih kebenaran." Setelah memutar matanya beberapa kali, Siji bertanya pada Li Fugui dengan serius, "Karena kamu memilih untuk mengatakan kebenaran, izinkan aku bertanya sekarang, apa yang paling kamu takutkan?" Li Fugui tersenyum. Pertanyaan ini terlalu mudah untuk dijawab. Dia hampir tidak ragu sama sekali dan hendak berbicara. Tetapi Siji mengingatkan Li Fugui, "Kakak, kamu tidak bisa berbohong. Jika kamu berbohong, kamu mengatakan bahwa kamu akan menderita abses di mulutmu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong. Aku biasanya paling takut pada wanita." Putri mayat berkata dengan sedikit ragu, "Wanita? Apakah wanita begitu menakutkan?" Li Fugui tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar dan berkata, "Jika wanita tidak menakutkan, tidak akan ada yang menakutkan di dunia ini." Siji menggaruk kepalanya dan bergumam, "Baiklah, mari kita lanjutkan." Li Fugui belajar pelajarannya kali ini. Sebelum dia melancarkan aksinya, dia bertanya kepada Siji, "Kakak Siji, bisakah kau memberitahuku apa yang akan kau lakukan kali ini?" Putri mayat berkata tanpa ragu-ragu, seperti sebelumnya, "Itu masih batu." Otak Li Fugui bekerja cepat. Dia tahu bahwa karena nyonya mayat mengatakan itu batu kali ini, kemungkinan besar itu adalah batu. Namun, setelah pikiran ini muncul di benaknya, Li Fugui merasa bahwa Ratu Mayat tidak mungkin sebodoh itu. Dia baru saja mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan batu, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membingungkannya, dan dia telah tertipu. Kali ini, Ratu Mayat pasti akan menggunakan gunting. Jika saya bermain batu, saya pasti menang, dengan ide ini dalam pikiran.
Li Fugui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghitung mundur sampai 3, 2, 1. Namun saat dia mengulurkan batu itu, dia tidak menyangka kalau sang putri mayat tetaplah batu. Melihat Li Fugui telah memilih sebuah batu, Siji terkekeh dan berkata, "Kakak, mengapa kamu memilih hal yang sama seperti yang lain? Ayo, kita lanjutkan." Li Fugui menatap Siji dengan bingung, bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar tidak bisa berbohong. Jadi haruskah saya mencobanya kali ini? Tetapi ketika Li Fugui mengeluarkan kain itu lagi, dia tidak menyangka bahwa gadis mayat itu akan berubah menjadi gunting. Li Fugui setengah membuka mulutnya, tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ahem, kakak, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu bisa menghasilkan batu?" Putri mayat mengangguk dan berkata, "Ya, aku baru saja mengatakan bahwa aku akan menghasilkan batu. Tetapi bukankah aku sudah menghasilkan batu tadi? Sekarang aku harus mengubahnya." "Kakak, kamu kalah. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih berani atau benar?" Li Fugui hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar." Siji tampak sedikit kecewa dan berkata, "Kakak, mengapa kamu selalu memilih untuk mengatakan kebenaran?" Li Fugui berkata terus terang, "Saya tidak berani memilih petualangan besar. Jika saya memilih petualangan besar, dan Anda meminta saya bermain dengan 2 kilin itu, saya akan dibunuh oleh 2 orang besar itu." Namun Siji melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak, tidak. Kamu bilang kamu tidak sebanding dengan kedua kilin itu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bermain dengan mereka?" Li Fugui bertanya, "Apakah yang kamu katakan benar?" Siji mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja benar." Li Fugui berbisik, "Baiklah, kali ini aku akan memilih kebenaran atau tantangan, dan lain kali aku akan memilih tantangan." Siji hanya tersenyum puas dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sekarang aku bertanya, siapa orang yang paling kamu cintai dalam hidupmu?" Li Fugui berkata dengan tatapan mata yang benar, "Semua orang di dunia." Siji jelas tercengang, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa yang kamu katakan? Orang-orang yang paling kamu cintai adalah semua orang di dunia?" Li Fugui tersenyum puas dan mengangguk sambil berkata, "Ya, yang paling saya cintai adalah orang-orang di dunia." Siji berbisik, "Kau sungguh hebat, bukan?" Li Fugui mengangguk dan berkata kata demi kata, "Tentu saja, saya juga berpikir saya sangat hebat." Putri mayat tidak bertanya apa-apa lagi. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. "Kakak, mari kita lanjutkan." Li Fugui terus bertanya, "Saudari Siji, bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan kali ini?" Siji berkata terus terang, "Tentu saja itu masih batu." Demi menaklukkan Ratu Mayat, Li Fugui bertekad untuk mempercayai Ratu Mayat sekali saja dan mencoba bergerak sendiri. Setelah mengambil keputusan, Li Fugui kemudian mengeluarkan kain itu. Namun Ratu Mayat tidak memainkan batu, melainkan gunting. Setelah melihat Li Fugui ditipu, Siji tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar karena tertawa. "Kakak, kamu percaya padaku saat aku bilang akan menunjukkan batu itu kepadamu?" "Hahaha, kakak, kamu terlalu bodoh." Ya, kalau saja Li Fugui tidak mampu mengalahkan Ratu Mayat, dia pasti sudah membalikkan keadaan dalam situasi ini. "Apa-apaan ini? Hari ini aku benar-benar memperlakukannya seperti orang bodoh." Tarik napas dalam-dalam, setelah menenangkan dirinya sebisa mungkin, Li Fugui menghela napas dan berkata, "Saya tetap memilih untuk mengatakan kebenaran." Siji cemberut dan berkata dengan tidak senang, "HMPH, tidak. Kali ini kamu tidak bisa memilih kebenaran. Kebenaran terlalu membosankan.
dan aku tidak tahu harus bertanya apa kepadamu. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dia bertanya dengan suara rendah. Jadi maksudmu adalah aku hanya bisa memilih petualangan besar sekarang? Kan? Si Ji mengangguk dan berkata, ya, saudaraku, jika kamu dapat memilih petualangan besar, aku pasti akan sangat senang. Li Fugui bertanya ragu-ragu, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku terlebih dahulu, apa yang akan kau biarkan aku lakukan setelah aku memilih petualangan besar? Bersambung,